Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Anwar Dhani selaku dosen mata kuliah Sejarah Dakwah dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah Sejarah Dakwah pada hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita obor revolusi dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Novita Ramadhani, 2. Ansyari Rian Pratama, 3. Faidila Emi Ismawati, 4. Hania Setianingsih, 5. Luciana Imroatul Haq, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 1. Perkembangan jumlah Muslim di Amerika Tengah. Perkembangan Islam di Amerika Tengah berkembang secara kuantitas terus meningkat dari tahun ke tahun. Pew Research Center merilis hasil penelitian mengenai prediksi populasi Muslim di Amerika. Mereka memprediksi sebelum tahun 2040, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen di Amerika. Di Amerika Tengah terdapat banyak bagian-bagian negara, dan di sana tidak luput dari masuknya dan perkembangan Islam di wilayah tersebut. Bagian-bagian dari Amerika Tengah yang telah masuk ajaran Islam sebagai berikut, yaitu 1. Islamisasi di Antigua dan Barbuda. Statistik Islam di Antigua dan Barbuda memperkirakan bahwa jumlah penduduk Islam kurang lebih 200 jiwa, atau setara dengan sekitar 0,3% dari total penduduk mereka, yaitu 7,448. Mayoritas kaum muslim di kepulauan ini adalah orang Arab berketurunan Suriah atau Lebanon. Yang kedua, Islamisasi Barbados. Barbados negara yang pulaunya terkenal dengan sebutan The Little England atau Inggris kecil ini adalah sebuah pulau di Laut Karibia berjarak sekitar 218 km sebelah timur laut Pulau Trinidad dan Tobago. Yang ketiga, Islamisasi di Belize. Di Belize merupakan negara kecil di pantai timur Amerika Tengah menghadap ke Laut Karibia. Islam di Belize diperkirakan dipeluk oleh sekitar 2,794 jiwa atau sekitar 1% dari total penduduk negara tersebut. Komunitas muslim di sana di bawah kepemimpinan The Islamic Mission of the Belize atau IMB yang bermarkas di Belize City. Yang keempat, Islamisasi di Indonesia. Statistik Islam di Indonesia tidak menyediakan informasi tentang perkembangan Islam di sana. Menurut laporan Kebebasan Agama Internasional atau International Religion Freedom pada tahun 2005, para pengikut agama-agama dan mazhab-mazhab agama minoritas lain memperkirakan bahwa Islam berkisar dari 1,6 sampai dengan 0,2% dari penduduk total, termasuk Rastafarians, Jehovah's Witnesses, Anglicans, and Islam. Yang kelima, Islamisasi di El Salvador. Kedatangan Muslim di El Salvador terutama berasal dari negara-negara Arab atau Suriah, Lebanon, dan Palestina, terutama terjadi selama awal abad ke-20. Yang keenam, Islamisasi Guatemala. Penduduk Muslim di Guatemala adalah kurang lebih sekitar 1,200 dari penduduk ini, yaitu 95% adalah pendatang dari Palestina. Yang ketujuh, Islamisasi di Haiti. Persentase umat Islam di Haiti hanya 0,04% atau sekitar 3.000 jiwa dari total penduduk. Pertumbuhan Islam di Haiti termasuk masjid di pusat Islam Bilal di Cap Haïtien cukup signifikan yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan kualitas sholat. Masjid pertama di Gonaives atau Mosque
Munawwar. Yang kedelapan, Islamisasi di Honduras. Beberapa komunitas muslim di Honduras pada abad ke-16 dan 17 kerap menyebut diri mereka dengan istilah Almaims. Ini merujuk pada tempat asal mereka dari Spanyol. Mereka nampaknya juga memiliki kaitan erat dengan penduduk muslim asal Afrika yang ditemui Columbus di kawasan utara dan timur. Yang kesembilan, Islamisasi di Jamaika. Jamaika adalah sebuah negara di Pulau Amerika yang menjadi rumah bagi lebih dari 5.400 muslimin. Mereka minoritas hanya sekitar 0,2% dari total populasi negara mereka seluas 10.991 km persegi tersebut. Menurut laman Caribbean Muslim, Islam pertama datang ke Jamaika dibawa oleh bangsa Afrika Barat, terutama dari kawasan Gold Coast yaitu Ghana, Nigeria, Mali, Benin, dan Togo. Yang ke-10, Islamisasi di Costa Rica. Islam masuk ke Costa Rica seiring sesampainya dakwah Islam ke Kepulauan Karibia pada 1845 Masehi. Islam dibawa oleh keturunan muslim yang berasal dari sebuah provinsi di India atau Uttar Pradesh. Yang ke-11 yaitu Islamisasi di Nicaragua. Menurut statistik tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS tentang Islam di Nicaragua, sekitar 1.200 hingga 1.500 muslim. Mayoritas dari mereka adalah muslim Sunni yang berasal dari penduduk asing atau penduduk berwarga negara dari Palestina, Libya, Iran, atau penduduk Nicaragua. Yang ke-12 adalah Islamisasi di Panama. Salah satu sumber mengenai masuknya Islam di Panama ditulis oleh Abdul Kabir Muhammad, seorang juru dakwah yang giat menyebarkan Islam di Panama. Dalam artikel yang dimuat di majalah Islam Kanada, A Brief History of the Islam in Panama, Abdul Kabir Muhammad mencatat ada 2 gelombang kedatangan penganut muslim di negara itu. Yang ke-13 ada Islamisasi di Puerto Rico. Setidaknya ada 5.000 orang pemeluk agama Islam di Puerto Rico. Mereka adalah pengungsi dari Palestina yang berhijrah ke negeri ini. Karena kekejian Israel yang terus membantai warga Palestina di tengah kelahiran mereka sendiri. Kini hijrah warga Palestina menjadi berkah tersendiri Islam di negara mungil ini. Yang terakhir ada Islamisasi di Trinidad dan Tobago. Republik Trinidad dan Tobago adalah republik kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian selatan, beribu kota di Port of Spain. Lokasinya berada di Teluk Paria, persis di timur laut lepas pantai Venezuela, dan di sebelah selatan Granada di gugus Kepulauan Atlantis kecil. Negara kecil ini hanya terdiri dari 2 pulau utama, yakni Pulau Trinidad dan Pulau Tobago, ditambah dengan beberapa pulau-pulau berukuran mini. Metode dakwah yang berkembang. Pada dasarnya, masyarakat Amerika adalah masyarakat yang menganut agama Islam menjadi salah satu agama yang paling berdampingan dengan Kristen dan Yahudi. Dalam beberapa tahun terakhir, agama satu ini melaju ke permukaan dengan pesat dan menjadi fenomena paling menarik untuk dicermati. Terutama banyak masyarakat yang terkejut dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang dengan baik di Amerika. Penduduk muslim sendiri meningkat secara mengesankan. Namun, serangkaian peristiwa telah menciptakan atmosfer yang menyebabkan Islam menjadi sasaran kritik dan dimusuhi. Revolusi Iran 1979, serbuan Israel ke Lebanon, pengeboman terhadap Libya, kontroversi di sekitar publikasi novel Salman Rushdie, ayat-ayat setan, dan yang paling akhir meletusnya bom di World Trade Center, mendorong munculnya kritik tajam terhadap Islam di media-media maupun kehidupan publik Amerika Serikat.
Tahun 1990-an agaknya menjadi dekade terakhir di mana Islam dipandang sebagai tradisi beragama yang menempati posisi sebagai pelengkap penderita. Setelah lebih dari 1000 tahun Barat memperlakukan Islam sebagai the others atau pihak lain, dengan melihat angka pertumbuhannya, pada tahun 2015 Islam akan menjadi agama terbesar kedua Amerika setelah Kristen. Menurut perkiraan Gedung Putih dan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, saat ini diperkirakan sekitar 6-7 juta Muslim tinggal di Amerika dan memiliki lebih dari 1.209 masjid. 2/3-nya adalah Muslim imigran dan keturunannya, sementara sepertiga dari jumlah itu adalah Muslim pribumi atau kebanyakan orang-orang Afrika Amerika. Angka yang tepat mengenai jumlah Muslim di negara ini cenderung kurang dapat dipercaya karena para imigran dan mereka yang melakukan konversi kadang tidak harus mengumumkan identitas mereka atau mendaftar, karenanya sulit untuk memastikan jumlahnya. Sebagai gambaran tentang perkembangan agama ini, sebuah penelitian yang dilakukan oleh organisasi Islam terkemuka pada tahun 2001 sebelum peristiwa 11 September dalam laporannya yang berjudul The Mosque in America: A National Portrait, menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat cepat penyebarannya di Amerika. Selama 7 tahun terakhir terjadi pertumbuhan masjid hingga 25%. Sekitar 30% anggota jamaah masjid merupakan konversi dari agama lain. Faktor utama yang memungkinkan penyebaran Islam di Amerika Serikat adalah amandemen pertama konstitusi yang membebaskan warga negaranya untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama tertentu dan mengekspresikan ajaran agamanya sama sekali tanpa campur tangan pemerintah. Sebagai negara sekular, pemerintah Amerika Serikat tidak mencampuri urusan agama warganya. Sebagai contoh, tiap senter bebas mendatangkan imam dari negara lain, misalnya dari Mesir. Imam yang dikirim tersebut dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang harus dilindungi. Kehadiran imam tersebut diperlakukan sebagai tenaga kerja yang diperlukan jasanya untuk kepentingan warga negaranya. Faktor lain yang bisa disebutkan adalah berpalingnya interes orang Barat dari kehidupan materialis ke kehidupan spiritual. Dalam hal ini, mistisme Islam memegang peranan penting bagi dakwah Islam. Isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian. Islamisasi di Antigua dan Barbuda. Statistik Islam di Antigua dan Barbuda memperkirakan bahwa jumlah penduduk Islam kurang lebih 200 jiwa atau setara dengan sekitar 0,3% dari total penduduk mereka, yaitu 67.448. Mayoritas kaum muslim di kepulauan ini adalah orang Arab berketurunan Suriah atau Lebanon. Ada dua organisasi Islam terkenal yang menyebabkan perkembangan Islam di St. John's, di antaranya International Society dan American University of Antigua atau School of Medicine, Persatuan Pelajar Islam. Muslim Antigua dan Barbuda belum mempunyai masjid, pusat Islam atau institusi yang untuk kepentingan kaum muslim di negara ini. Walaupun demikian, masih terlihat masjid pertama yang didirikan dan diperjuangkan oleh Antigua dan Barbuda International Islamic Society atau AIBIS, yang terletak di Amerika Road di St. John's. Lokasi yang digunakan untuk pembangunan masjid adalah sebuah rumah kecil yang dapat memuat kurang lebih 30 orang dan diadakan salat Jumat, salat 5 kali sehari, 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan dakwah dilakukan melalui berbagai media yang tersedia seperti di Observer Radio dan ABS TV. Kadang ada juga tulisan yang dimuat di surat kabar Antigua Sun tanpa dipungut biaya. Dakwah juga dilakukan secara langsung dengan bertatap muka. Biasanya mereka diberi bacaan. Komunitas muslim di sini juga sering berhubungan dengan komunitas umat Islam di negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Turki, Trinidad, Guyana, dan Nigeria. Meski demikian, sempat terjadi kevakuman jamaah haji yang berangkat dari Antigua dan Barbuda pada 2003 hingga 2005. Minimnya pemeluk Islam di negara ini juga menyisakan sedikit masalah kepribadian meski bisa teratasi terkait penyaluran zakat misalnya. Sebagian besar muslim melakukannya di luar pulau. Bahkan, tak sedikit dari mereka mengirim uang zakat ke kampung halaman.
Nyaris tidak pernah muncul permasalahan dengan non-muslim. Meski berbeda keyakinan, umat beragama saling menghargai, menghormati, dan menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Negara menjamin kebebasan beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.